Shalom, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku di dalam acara live streaming. Kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita tunduk kepala terlebih dahulu. Kami datang kepadamu Bapa, kami ingin duduk, kami ingin membuka telinga kami untuk kebenaran firman Tuhan, agar kami boleh mendapat pewahyuan yang dari Tuhan. Berkati urapi hamba, urapi kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap menerima berkat. Amin. Shalom kekasih Kristus yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada. Saudara yang Tuhan kasihi, saya tetap akan menyapa jemaat-jemaat yang saya layani, yaitu Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Segitiga Kampung Melayu di Jakarta Timur. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai saudara, karena kita belum beribadah di dalam rumah Tuhan atau di gereja, tetapi kita boleh bertemu di dalam ibadah live streaming. Kiranya iman dan pengharapan di dalam Tuhan memberkati saudara semua, dan juga jemaat-jemaat ataupun saudara-saudara dimanapun engkau berada. Kesempatan yang baik ini Tuhan memberkati kita, dan saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang bertema pengharapan itu sauh yang kuat. Saya akan membuka di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, pengharapan adalah merupakan kekuatan di dalam kehidupan rohani kita. Pengharapan di dalam kamus bahasa Indonesia dengan kata dasar harap atau memohon sesuatu mengenai kebutuhan masing-masing manusia. Jadi setiap orang itu mempunyai satu pengharapan yang berbeda-beda. Satu dengan yang lain tidak sama di dalam pengharapannya. Mungkin orang itu mengharapkan, saya mengharapkan tahun ini bisa memiliki rumah tinggal yang permanen. Selama ini mungkin dia kontrak, ataupun mungkin mereka tinggal di rumah mertuanya atau di rumah saudaranya, dan mereka berharap ingin memiliki rumah sendiri yang permanen. Beda dengan orang lain. Mungkin mereka belum punya sepeda motor, mereka berharap ingin punya sepeda motor agar dia tidak naik turun dengan bus umum atau kendaraan kereta api ataupun Gojek ataupun Grab dan lain sebagainya. Orang berbeda-beda berpengharapan satu dengan yang lain. Biasanya hal yang sesuai dengan kebutuhan pribadi, ya, atau kepentingan pribadi lepas pribadi. Itulah yang diartikan adalah suatu pengharapan di dalam kehidupan sehari-hari. Pengharapan biasanya tidak berdiri sendiri, saudara. Biasanya dia dikaitkan dengan iman. Kalau kita berpengharapan kepada Tuhan, itu biasanya iman kita ini besar, saudara. Karena kita percaya bahwa pengharapan yang di dalam Tuhan itu merupakan sesuatu iman yang membangkitkan gairah kita tetap berharap bahwa Allah akan menolong kita di dalam pengharapan lepas pengharapan, hari lepas hari.
Iman menempatkan posisi manusia memiliki kepercayaan kepada Allah. Nah, itulah pengertian dikaitkan dengan iman. Kemudian pengertian pengharapan, saudara, sikap dan cara hidup yang mengandalkan pada apa yang Allah hendak lakukan atau kehendaki terhadap kita. Jadi pada waktu kita berharap kepada Tuhan, itu bukan kemauan pribadi kita, tetapi kita lebih lentur lagi bahwa kita berserah kepada Allah, apa yang akan Allah perbuat, apa yang Allah akan lakukan terhadap pribadi kita masing-masing. Jadi kita akan bersyukur kepada Tuhan bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan, dan Tuhan yang akan mengabulkan pengharapan itu. Ada banyak orang, contohnya dia menikah, married, sudah 5 tahun, dia berpengharapan, mudah-mudahan tahun ini, tahun 2021 ya, saya memiliki anak atau momongan. Tetapi lebih daripada itu, dia tidak memaksa harus punya anak, tetapi dia berpengharapan bahwa Allah mengabulkan, mengizinkan dia diberi momongan. Kalau seandainya tahun depan dia bersyukur kepada Tuhan karena dia berpengharapan tahun depan memiliki anak. Tetapi kalau seandainya Allah mengizinkan pengharapan ini dikabulkan tetapi bukan tahun depan, tahun depannya lagi atau 2 tahun kemudian dia baru memiliki anak, itu pun sama. Tetap di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Allah lah yang jadi, dan pengharapan itu Allah yang menentukan proses waktunya. Saudara yang Tuhan kasihi, biasanya pengharapan itu dilakukan, diperoleh. Bagaimana agar kita dapat memperoleh pengharapan itu di dalam Tuhan? Ada banyak orang yang diproses Tuhan di dalam kehidupannya, dia berpengharapan, Tuhan kabulkanlah anakku ini supaya menjadi anak yang baik. Saudara, tidak mungkin tidak orang tua masuk di dalam doa. Di dalam doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia merenungkan kehidupannya, dia sambil berdoa berlutut kepada Tuhan. Baik itu pagi hari, baik itu siang maupun malam hari, tengah malam. Ada banyak orang yang berkata bahwa doa tengah malam itu lebih dahsyat. Atau pagi hari sebelum ayam berkokok itu lebih dahsyat. Saya katakan, bukan waktu yang menentukan doa itu dahsyat, tetapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, jam doa kapan saja pun Allah mendengar doa kita. Artinya, iman kita yang keluar di dalam doa, itulah yang menentukan doa kita menjadi sempurna atau tidak. Walaupun saudara doa pagi hari, kalau hanya doanya hanya seperti tradisi saja, kebiasaan saja, saudara, kami pernah sekolah di teologia, saya tidak sebut teologia mana, tetapi setiap pagi jam 4 pagi mereka sudah bunyi bel dan untuk berkumpul di aula untuk berdoa. Tetapi doa mereka kebanyakan doa di dalam posisi yang terpaksa, ngantuk dan tidur, tidak berdoa, saudara. Nah, doa seperti inikah yang Tuhan jawab? Tentunya tidak, saudara. Ya, doa yang benar-benar sungguh, yang menangis, yang menjerit kepada Tuhan, yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dan itulah pengharapan kita. Ada kemungkinan Tuhan bisa dengar pada waktu engkau berdoa. Sebab doa itu adalah nafas daripada kehidupan anak-anak Tuhan.
Oleh sebab itu, kalau engkau berpengharapan kepada Tuhan, berdoalah agar Tuhan mendengar pengharapanmu. Setiap orang berbeda-beda, dan berdoalah sesuai dengan imanmu, dan Tuhan akan menjawab. Dengan cara apa pengharapan itu dapat diperoleh? Pada waktu kita sudah berdoa, mungkin terasa kurang, kita bisa membaca Alkitab. Saudara, ada banyak orang yang pada waktu berpengharapan besar kepada Tuhan, dia duduk manis baik-baik, dan dia membuka firman Tuhan, dan dia boleh mempelajari firman Tuhan, dia boleh merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan pagi, siang, dan malam, dan itu luar biasa. Semakin engkau membaca Alkitab, semakin engkau didewasakan oleh Tuhan, semakin engkau diberkati, semakin engkau mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupanmu, karena firman Tuhan itu merupakan surat cinta antara Allah dengan manusia. Pada waktu engkau membaca Alkitab, engkau diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Dimungkinkan pengharapanmu itu akan didengar oleh Tuhan, tetapi bukan kehendak manusia, bukan kehendak kita, tetapi pengharapan itu akan didengar pada waktu kita hidup penuh dengan firman Tuhan di dalam pikiran kita, hati kita, dan di dalam alam pemikiran kita, lingkungan alam pemikiran kita penuh dengan firman Tuhan. Dan kemungkinan besar Allah pasti akan menjawab pengharapan kita. Bukan hanya itu saja, saudara. Orang yang berpengharapan biasanya ingin cepat diperoleh mendapatkan jawaban dari Tuhan. Biasanya mereka giat di dalam ibadah. Nah, situasi sekarang dalam situasi pandemik, dia tidak peduli dengan situasi pandemik, dan dia tetap mencari Tuhan. Pada hari Minggu dia mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan dan mencari Tuhan, beribadah sungguh-sungguh, menangis di gereja, dan berharap kepada Tuhan, Tuhan kabulkanlah pengharapan kami, agar kami bisa mendapatkan sesuatu yang kami inginkan. Saudara yang Tuhan kasih, notabene di dalam kehidupan kita, itu hidup kita penuh dengan satu pengharapan yang kita cita-citakan, saudara. Apa pengharapanmu? Makanya orang yang berpengharapan hidupnya dipenuhi kehidupan pengharapan. Dan itu artinya hati kita penuh percaya kepada Tuhan, bahwa pengharapan yang Allah akan berikan kepada kita itu akan terrealisir dan akan dijawab oleh Tuhan sendiri, bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu merupakan satu pengharapan yang kuat. Pengharapan di dalam Tuhan merupakan pengharapan seperti sauh yang kuat. Saudara yang Tuhan kasih, mungkin kita berkata-kata bahwa apa sih sauh itu? Sauh itu identik dengan jangkar, saudara. Jangkar itu mempunyai bobot yang cukup berat, yang cukup berat luar biasa. Orang satu pun saya rasa tidak sanggup untuk mengangkat jangkar sendirian kalau di daratan. Itu berarti bahwa sauh ini merupakan baja yang sangat kuat beratnya, yang berfungsi untuk menahan kapal itu tidak oleng. Pada waktu kapal itu berjalan di tengah laut, tengah samudra, atau di tengah-tengah lautan lepas, terjadilah tofan yang sangat dahsyat, dan fungsi jangkar inilah agar diturunkan ke bawah dan menyangkut mungkin di bawah, yang membuat kapal itu tetap di dalam kondisi yang prima, tidak oleng, apalagi tidak tenggelam. Jadi jangkar inilah yang membuat kapal itu selamat dari amukan badai dan tofan. Saudara yang Tuhan kasih, itulah yang Allah inginkan, bahwa pengharapan kita ini seperti
sauh yang kuat untuk menahan segala situasi keadaan yang tidak baik. Sebab apa? Biasanya orang mengalami goncangan dan sebagainya, mengalami banyak depresi, mengalami banyak masalah, dan itu menjadi orang menjadi rutin dan menjadi bisa stres dan sebagainya. Tetapi saya katakan, pengharapan di dalam Kristus itu merupakan jangkar atau sauh yang kuat di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kekristenan ini ada 3 elemen yang sangat ditekankan. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah pengharapan, dan yang ketiga adalah kasih. Tetapi kesempatan inilah, saudara, kita sadar bahwa pengharapan itu penting, saudara. Kenapa saya katakan penting? Karena pengharapan ini akan memberikan satu dampak bahwa kita percaya, beriman kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen, pengharapan ini dianggap sesuatu hal yang tidak berarti, atau hal yang sepele, atau digampangkan saja. Kenapa, saudara? Ada banyak anak-anak Tuhan tidak perhatikan kita ini berharap kepada Tuhan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kita menganggap pengharapan itu tidak terlalu penting. Ada banyak orang yang menganggap pengharapan itu tidak penting. Yang pertama, saudara, mereka banyak uang. Buat apa saya berpengharapan kepada siapa? Saya punya uang kok. Saya masih punya kemampuan, pegangan yang mampu menolong saya. Ada banyak orang yang berkonotasi, berpikiran seperti itu. Karena saya punya uang deposito banyak, saya punya uang di tabungan saya banyak, saya cukup santai saja. Saya tidak perlu berpengharapan kepada siapa-siapa, kepada Tuhan pun saya tidak perlu berpengharapan. Ada juga banyak orang tidak menganggap pengharapan itu penting karena jabatan yang tinggi, di dalam pemerintah ataupun di dalam pekerjaan swasta sebagainya, saudara. Saya punya jabatan, saya punya penghasilan, saya punya kemampuan. Buat apa saya berpengharapan? Saya punya anak buah di bawah saya bisa perintah. Kemanapun saya perintahkan, anak buah saya bisa lakukan. Jadi saya tidak perlu berpengharapan kepada siapapun. Kemudian ada banyak orang juga, dia tidak menganggap suatu pengharapan itu penting karena dia mempunyai sains, mempunyai pengetahuan yang luar biasa. Dia mungkin mempunyai titel S1, S2, S3. Bahkan mungkin dia memiliki titel profesor. Dia merasakan bahwa saya orang pintar. Jadi saya tidak perlu berpengharapan minta pendapat orang lain ataupun siapa. Saya tidak menghiraukan pengharapan. Ada banyak orang juga yang mempunyai relasi dengan pejabat-pejabat tinggi. Saudara, dengan pejabat-pejabat tinggi, entah itu polisi, kapolda, kapolsek, kemudian barangkali jenderal-jenderal yang bintang 1, bintang 2, bintang 3, bahkan bintang 4 dia kenal. Saya pernah berkunjung kepada seseorang yang mempunyai foto di kantornya dengan beberapa pejabat-pejabat teras tinggi. Jenderal-jenderal dipajang di tokonya. Dia mempunyai relasi pejabat-pejabat tinggi. Jadi dia tidak mungkin berpengharapan kepada siapa-siapa. Dia punya kekuatan pegangan, yaitu pejabat-pejabat tinggi atau pejabat-pejabat teras yang dia bisa gunakan untuk dia menolong di dalam pengharapan dia. Sekarang suatu pertanyaan, saudara. Bagaimana seandainya apa yang kita andalkan itu tidak mampu menolong kehidupan kita, tidak bisa menjawab kehidupan kita? Apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita pada waktu kita sudah berpengharapan kepada mereka, kepada uang kita, kepada
kepintaran kita, kepada pejabat-pejabat teras yang tinggi. Tetapi pada waktu itu mereka tidak bisa memberikan satu way out atau jalan keluar untuk kepentingan kita. Apa yang akan terjadi, saudara? Ada banyak orang mengalami suatu kendala seperti demikian itu. Pada waktu dia sudah berpengharapan kepada orang tersebut, mengecewakan. Dan akhirnya mereka panik, saudara. Kepanikan di dalam kehidupan itu terjadi, saudara. Kepanikan dan pikiran itu membuat semua berubah. Pada waktu kita memerlukan mereka, mereka tidak bisa menjawab pengharapan yang kita harapkan. Panik. Dan kepanikan itu membuat orang depresi. Dan segala sakit penyakit menjadi keluar pada waktu itu. Tahu-tahu mereka darah tinggi, pecah pembuluh otak, dan akhirnya stroke, dan akhirnya mati. Saudara, putus asa. Mereka tidak bisa berharap kepada mereka mengalami putus asa. Dan harapan itu seperti lorong yang gelap. Kita berjalan di lorong yang panjang gelap dan berharap di ujung sana ada cahaya yang keluar atau jalan keluar yang saya bisa lalui. Itu berpengharapan. Nah, pada waktu mengalami seperti itu, saudara, kita mengalami depresi yang berat. Saya akan bukakan di dalam Amsal pasal 13 ayat ke-12. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang dipenuhi adalah pohon kehidupan. Saudara, harapan kita, masalah kita diproses, ditolong oleh pihak kepolisian. Harapan kita, segala masalah kita yang ada di belakang itu dihapus kalau bisa. Kemudian segala masalah, sakit penyakit yang dokter vonis saya, mungkin saya tidak panjang lagi umur saya, 6 bulan, dihapus dan sembuh. Dan itu yang diharapkan oleh kita. Seperti di dalam Amsal tadi, saudara, ya. Harapan yang tertunda menyedihkan hati. Jadi artinya pada waktu kita berharap segalanya lancar dan itu tidak terjadi, dan apa yang akan terjadi di dalam hidup kita, saudara, kita mengalami stres, kita mengalami pemikiran yang buntu, bahkan akhirnya mengambil jalan pintas, saudara. Ada banyak orang-orang yang mengambil jalan pintas pada waktu dia cekcok dengan keluarga, suami istri. Lebih baik kita berpisah, cerai, jalan masing-masing. Mereka sudah hopeless, saudara. Sudah stres, tidak ada jawaban. Mereka mengambil jalan pintas, bercerai. Padahal Alkitab membenci perceraian. Lebih dalam lagi, mereka tidak bisa mengatasi masalah dan mereka sudah hopeless dan mereka sudah stres berat. Mereka mengambil minuman rasa baygon dan minum dan akhirnya bunuh diri. Berapa banyak orang yang mengalami pengharapan yang buntu. Pengharapan-pengharapan itu gagal dan pengharapan-pengharapan itu tidak ada kunjung datang. Tidak ada sinar titik terang yang timbul di dalam masalah kehidupan kita. Saudara yang Tuhan kasih, ada contoh di dalam Alkitab, di dalam kitab Markus pasal 5 ayat ke-25 sampai dengan ayat 29. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedah, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus
dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Saudara yang Tuhan kasihi, wanita ini mengalami jobless, saudara. Mengalami stres, dilema. Dia berharap kepada tabib atau dokter. Dari dokter satu ke dokter yang lain. Dari dokter lain ke dokter yang lain lagi, saudara. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan tidak ada perbaikan di dalam kehidupannya. Kesehatannya tetap sakit. Dan dikatakan firman Tuhan, uang yang ada. Dan saya katakan, saya sebagai pertimbangan bahwa wanita ini memiliki kemampuan finansial yang cukup besar. Coba bayangkan penyakit meleleh darah 12 tahun dan dia berobat di kanan kiri, sana sini, sana sini, sana sini. Biasanya kalau saya pernah dengar orang Indonesia, kalau seandainya dia punya kemampuan finansial dan dia berobat dan tidak kunjung baik di Indonesia, dia lari ke Singapura, dia lari ke Penang, dia cari dokter rumah sakit yang dahsyat, dia lari ke Cina, ke Guangzhou dan sebagainya. Dan akhirnya pulang dan tidak menghasilkan kesembuhan yang begitu nyata. Dia sudah berharap, dia dengar ada dokter di sana baik, dia ke sana, dia menghabiskan uang banyak dan pulang tidak sembuh lagi. Dia ke sana mendengar ada seorang tabib yang baik dan pergi ke sana dan membayar. Dan uangnya sudah keluar begitu rupa. Dan mungkin sudah seharga satu rumah, bahkan mungkin habis-habisan. Dia jobless, 12 tahun meleleh darah dan tidak terhenti-henti. Wanita ini berharap agar sembuh, berobat ke dokter, tetapi dia tidak mendapatkan kesehatan, tidak mendapatkan kesembuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, sehingga apa yang terjadi, saudara? Wanita ini stres dan wanita ini putus asa. Dan saya katakan, pengharapan itu pupus. Coba kita lihat di dalam kitab Roma pasal 10 ayat ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, kata-kata timbul inilah yang saya tergelitik, saudara. Ya. Kenapa kata timbul, saudara? Timbul itu artinya ada yang tenggelam, kemudian naik dan muncul di permukaan, saudara. Dan itu yang artinya timbul. Penjelasan yang sangat sederhana, saudara. Ada banyak orang yang berkata bahwa saya membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, saya tidak mengerti, saya tidak jelas, saya tidak paham, dan saya tidak memahami. Itu artinya firman Tuhan itu tenggelam, saudara. Wanita yang meleleh darah 12 tahun itu sama seperti saudara dan saya. Pada waktu dia mungkin mendengar firman Tuhan atau membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, dia tidak paham. Tetapi yang namanya Allah Roh Kudus yang datang, dan dia yang akan membantu kita untuk kita bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan itulah artinya apa? Bahwa apa yang ada, yang pernah kita dengar, yang kita pernah baca dalam kebenaran firman Tuhan, yang kita pernah renungkan, itu seperti tenggelam. Dan pada waktu Roh Kudus mengingatkan kepada kita, dia muncul di permukaan. Dan siapa yang mengingatkan wanita ini, dia mampu berkata-kata, asal ku jamah jubahnya saja, aku pasti sembuh. Allah Roh Kudus yang membangkitkan ingatan dia bahwa di dalam dia ada pengharapan yang kuat, yang pasti, yang benar-benar benar, yang benar-benar memberkati. Pengharapan itu ditimbulkan oleh Allah sendiri.
Saudara, kenapa saya katakan demikian? Saudara yang Tuhan kasih, wanita ini berkata seperti demikian. Dia asalku jamah jubahnya aku sembuh. Wanita itu sudah tidak punya apa-apa, tetapi dia mampu berkata-kata. Dan Allah Roh Kudus yang mengingatkan dia untuk mampu berkata-kata. Asalku jamah jubahnya saja, aku sembuh. Saudara yang Tuhan kasih, wanita ini berpengharapan kepada Yesus. Dia mempunyai iman yang kuat di dalam Yesus. Dan asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Oleh sebab itu dia berusaha mengalahkan kondisi tubuhnya yang ringkih. Mengalami suatu kemampuan yang dahsyat. Karena dia pengharapan yang kuat di dalam Yesus. Dia menerobos orang yang mengerumunin Yesus. Dia masuk 1 meter, mungkin terpental 2 meter. Dia masuk lagi 1 meter, terpental 3 meter. Dan dia tetap berpengharapan, asalku jamah. Maka usaha pengharapannya kepada Tuhan. Dan dia akhirnya berjumpa dengan Yesus. Yesus membuka jalan baginya. Dia memberikan jubahnya untuk dijamah sesuai dengan iman dan pengharapannya dia. Dan pada waktu dia menjamah jubahnya Yesus, pengharapannya terjadi atas imannya. Saya katakan, pengharapan itu berkaitan dengan iman. Dan iman itu merupakan bahasa surgawi. Iman itu merupakan bahasa Allah yang Allah dapat mengerti, saudara. Contohnya, saudara, Yairus pada waktu dia berteriak-teriak, Yesus, Guru, kasihani kami. Yesus, Guru, kasihani kami. Yesus, Guru. Dan murid-muridnya dia berkata, hei, diam kamu, diam. Kamu bikin berisik, bikin kacau saja. Bikin berisik, bikin kacau saja. Saudara, Yairus tetap berseru kepada Yesus, berteriak. Imannya berpengharapan, dia mampu dicelikan mata yang buta menjadi melihat. Pada waktu Yesus melihat iman Yairus, dia berteriak terus walaupun dilarang oleh murid-murid Yesus, tapi tetap dia beriman. Dan iman itulah yang menjadikan Yesus berbalik dan melihat siapa gerangan orang itu. Dan iman itu yang menjadikan Yesus mengulurkan berkat untuk menolong dan menjamah. Saudara yang Tuhan kasih, tanpa iman engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi dengan iman yang besar kepada Kristus, engkau akan dijamah. Engkau akan mendapatkan pengharapan yang besar. Karena iman itulah yang menjadikan Allah turun tangan. Saya pernah berfoto-foto, saudara, pada waktu saya masih kuliah di Monas. Saya tahun 88 atau 87, saudara. Saya berjalan di Monas bersama kawan-kawan saya. Kemudian ada segerombolan ibu-ibu yang berfoto. Dia berkata-kata, saya berjalan. Dia berkata-kata, seto. Ojo kesusu, mlakune ojo kesusu. Nah, karena saya orang Jawa, saya tahu dan saya menoleh, saudara. Melihat, oh, ada orang daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur yang berpiknik ke Monas. Dan saya ikut mendengarkan, oh maksudnya jangan terburu-buru. Dan saya mendengarkan, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Mereka berfotoria bersama-sama dengan kawan-kawannya. Saudara yang Tuhan kasihi, sama, iman itu adalah bahasa surgawi. Saya katakan, saya ulangi lagi, Allah mengerti bahasamu. Allah mengerti bahasamu kalau engkau tetap beriman kepada Tuhan. Berpengharapanlah kepada Kristus, karena Kristus mengerti akan pengharapanmu. Dan engkau akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Karena pengharapan di dalam Kristus, seperti dikatakan, merupakan jangkar atau sauh yang kuat untuk kita memperoleh kemenangan. Kesempatan yang baik ini, Allah akan memberikan pengharapanmu, akan menggolkan pengharapanmu di dalam iman percaya kepada Kristus. Engkau akan diberkati hari ini
esok, bahkan hari yang akan datang, Tuhan akan menjamahmu dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan ada sukacita besar yang akan terjadi di dalam hidup kita hari ini, besok, atau lusa. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, memberkati kami dan menguatkan kami, menjadikan kami berpengharapan terus kepada Tuhan, karena pengharapan di dalam Engkau merupakan sauh yang kuat. Kami percaya Tuhan, apapun situasinya, Tuhan pasti tolong kita. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati.